Nah, baik, kita lanjutkan sesi keduanya dengan melanjutkan pembahasan tentang hukum agraria. Undang-undang Pokok Agraria itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang apa undang-undang itu? Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Sekali lagi ditekankan banget itu. Dia peraturan dasar, dia peraturan pokok. Maka saudara kalau menemukan makna seperti ini, itu bermakna ada peraturan nanti yang lebih detailnya. Dia menjadi pintu masuknya. Dia menjadi panduan umumnya. Dia menjadi landasan bagi peraturan-peraturan lain yang tadi sudah didefinisikan. Bahwa yang dibahas itu adalah bumi, air, kekayaan yang di dalamnya, beserta ruang, tadi ruang angkasa. Maka di sini bisa dari gambar ini kita bisa memahami apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di permukaan tanah, apa perairan yang baiknya nanti ada lautan maupun itu, termasuk apa yang ada di dalam tanah, termasuk air pun ada air yang ada di dalam tanah, ada air tanah. Jadi eh, kandungan air tanah misalnya, ini penting dijaga. Nah, kalau sampai kering itu nanti dampaknya cukup terasa di lingkungan, misalnya seperti itu. Begitu juga laut. Lautan kan yang kita lihat yang ada di atasnya nih. Tapi kan yang di dalamnya nih gimana? Apa yang ada di bawah lautan? Termasuk apa yang nempel di atas itu. Ya, kayak terumbu karang. Itu kan kekayaan alam. Pengaturan terakhir itu siapa? Kalau di atas tanah kan jelas nih. Wah, ini lahannya Pak Bambang, ini lahannya Pak Slamet, ini lahannya Pak Eko, ya, ini lahannya Pak Haji. Sedangkan kalau air dan itu gimana? Saya kemarin ngobrol sama teman saya yang di pertanahan itu. Ada satu kampung di Kutai Kartanegara tuh, Muara Anggelam itu, kampungnya berdiri semua di atas air, ya kan? Berdiri di atas air. Jadi walaupun perairannya surut, apa namanya, bukan surut, dangkal. Nah, itu dibangun apa namanya, rumah-rumah dari kayu, rumah-rumah panggung di atas itu. Waktu itu saya tanya, nah Pak, ini kalau orang pertanahan akan bingung, gimana nih? Ada nggak sertifikat tanahnya? Apa ada gitu? Jadi bingung ya. Dia susah juga menjawabnya. Karena kan kalau lautan itu nggak, lautan sungai itu kan sebenarnya ada pengaturannya. Tidak bisa dimiliki, gitu. Tapi yang bisa diambil manfaatnya bisa dan sebagainya. Kesimpulannya, mohon maaf saya lagi flu, kan? Tanah hukum agraria itu bisa dimaknai sempit mau dibatai luas. Gitu. Dua-duanya itu masuk kategorisasi hukum agraria. Dan dia punya aspek yang tidak cuma satu. Kemarin kita belajar ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum tanah itu misalnya, itu punya aspek hukum publik. Untuk mendaftarkan tanah, butuh sertifikat, ngurusnya ke BPN, dan ini ada pajaknya, ada apa-apa, dan sebagainya. Kalau mau bangun ada IMB-nya, dan itu kan berkaitan dengan pemerintah tuh. Sedangkan nanti kalau mau jual beli tanah, mau sewa tanah, mau begini dan sebagainya, nah itu kan ada kaitannya dengan hukum perdata. Nah, itu hukum perdata masuk kategorisasi hukum privat. Nah, dari
undang-undang yang disebut pokok tadi yang menjadi dasar itu nanti lahir undang-undang lain yang tetap pokok-pokoknya harus sesuai dengan apa yang ada dalam UPA tersebut. Misalnya ada terkait pengaturan tanah, ada pengaturan tentang air, sumber daya air, ada pengaturan dengan terkait tambang. Nah, ini kan banyak nih. Atau ada yang mau kerja di tambang. Kerja di tambang itu bukan hanya yang apa namanya pekerja lapangannya, tapi juga ada nih yang kerja di kantornya. Saudara bisa jadi orang yang legalnya perusahaan. Gitu. Oh, kerja di mana? Kerja di perusahaan tambang. Orang kan bayangin, alat berat, ada ini, surveyor, ini. Padahal kan juga ada di office-nya. Ini kerjanya malah tidak di site, tapi kerjanya di kantor. Ada berkaitan dengan hukum perikanan, gimana pengelolaan ikan. Ada hukum yang mengatur ruang angkasa, penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur yang ada di ruang angkasa. Saya pernah bercanda sama teman saya itu, gimana kalau kita, kan saya punya tanah nih, tanahnya 10 kali 10. Apakah boleh saya bangunan 10 kali 10 tapi 10 lantai, lalu di atasnya itu saya bikin kayak jamur gede gitu. Kan saya hanya 10 kali 10 Pak lantai ya, cuma di atas saya punya bangunan yang lebih gede ya, gitu. Apakah boleh? Nah itu kan, nah itu diatur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pengaturan Dasar Pokok Prakarya itu salah satu isinya ya, kesusunan kehidupan rakyat Indonesia termasuk perekonomiannya itu kan sifatnya agraris ya. Masihlah unsur agraris itu ada. Maka ia harus dimaknai sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang ini nih, saya garis bawahi, punya fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Mempunyai fungsi yang amat penting untuk ya menciptakan yang adil dan makmur. Hukum agraria yang masih berlaku berdasarkan tujuan dan sendiri dari pemerintahan kolonial. Nah, saya sampaikan bahwa dulu yang berlaku kan peraturan Belanda tuh. Nah, kalau yang saat ini gimana? Yang bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia, maka tidak lagi dilakukan. Hanya yang sesuai dengan nafas keadilan dua bangsa kita itu yang bisa. Undang-undang ini harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan NKRI serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat. Jadi dasar hukum agraria itu sebenarnya hukum adat tentang tanah, spesifik tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta khususnya harus merupakan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan garis besar
dari haluan negara yang tercantum dalam manifesto kemerdekaan. Itulah yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960. Fungsinya apa? Fungsi UUPA itu mengenai agraria sebagai peraturan dasar. Pertama, dia sebagai peraturan dasar. Yang kedua, sebagai apa namanya, nanti pelaksanaannya diatur lebih spesifik lagi. Jadi cepat dibuatnya undang-undang berikutnya yang mengatur lebih spesifik masing-masing bidang tersebut. Hingga UUPA itu meletakkan dasar, lalu meletakkan untuk mengadakan kesatuan dan kesadaran adalah hukum pertanahan, dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah rakyat Indonesia. Karena dulu zaman Belanda, oh tanahnya dikuasai Belanda tuh. Nah, kayak gitu. Sehingga bagaimana hak-hak rakyat itu bisa dicapai dengan undang-undang agraria itu. Oke, saya di waktu sisanya ini ingin menyebutkan asas-asas yang berkaitan dengan agraria. Pertama ada asas pemisahan horizontal. Maksudnya apa? Asas di mana tanah terlepas dari segala benda yang melekat padanya. Jadi kalau saudara nanti ketemu ada orang jual rumah tulisannya jual tanah dan bangunan, itu berarti dia menjual tanah dan bangunannya. Tapi hati-hati, bisa jadi yang dijual hanya bangunannya. Tanahnya masih milik orangnya. Nah, sekarang nanti yang banyak berkembang itu kalau di kota besar itu apartemen. Jadi Balikpapan sudah banyak kan. Kalau di Samarinda sangat masih jarang. Apartemen itu kan, nih misalnya apartemen berada di satu titik, ukurannya 100 kali 100 meter. Iya. Coba apakah kalau dia menjual itu tanah yang satu? Tidak. Yang dia jual kan unitnya. Lantai berapa? Sampai atas. Yang dijual unit itu kan nggak jual tanah, dia jual unit yang berada di atas itu. Nah, gambaran seperti itu. Termasuk rumah. Rumah walaupun cuma satu lantai, itu bisa yang dipakai, yang dijual hanya rumahnya saja. Bagaimana Pak? Memang karena tanah dan bangunan itu dua hal yang berbeda. Nah, gitu ya. Lalu ada asas unifikasinya, ini sudah dibahas di hanya satu hukum saja. Lalu ada asas nasionalitas, bahwa pemilik hak atas tanah sepenuhnya adalah orang Indonesia. Orang asing itu tidak boleh punya tanah. Nah, nanti untuk asing nanti ada detail sendiri yang saudara akan pelajari dalam hukum agraria. Ada lagi asasnya, asas bahwa tanah itu pada dasarnya dikuasai oleh negara. Ya, lalu ada asas hukum adat. Lalu ada asas bahwa tanah itu haruslah punya fungsi sosial. Pada dasarnya tanah, apalagi tanah lahan pertanian, itu wajib diusahakan. Tidak boleh apa namanya, tanah mati, itu maksudnya tanah ya dibiarin aja telantar. Ada atas pembatasan, orang itu tidak punya tanah sebanyak betul. Oh, sinyalnya agak oke. Ada atas pembatasan sehingga satu orang itu ada batas. Upah kan dia punya aset, yang biasanya punya aset bukan dia langsung, tapi perusahaannya. Ya, itu kan tidak secara langsung dimiliki dia. Asas persamaan hak setiap warga negara. Ada asas mengusahakan secara aktif. Nah ini tadi berkaitan juga. Asas juga harus memelihara tanah itu. Harus berencana juga. Dan kalaupun pemerintah mau mengambil alih tanah, misalnya untuk kepentingan umum, contoh itu mau membangun tol balsam atau membangun apalah gitu ya, harus ada ganti rugi yang layak atas pencabutan hak atas tanah tersebut. Jadi saudara akan temukan jenis-jenis hak tanah. Ada hak milik yang paling top.
Nanti ada juga hak guna usaha. Tanahnya punya pemerintah, boleh diusahakan. Misalnya perusahaan banyak terpakai. Ada juga hak guna bangunan. Nah, ini saya bayang. Ya. Tanah itu, tanah sama bangunannya bisa berbeda. Hak guna bangunannya ada, tanahnya itu sendiri. Ada hak pakai, tanahnya misi orang lain, tapi boleh dipergunakan dan diambil hasilnya oleh orang lain. Ada sewa ya, kita sudah. Ada hak untuk membuka tanah. Ya, tanah tidak bertuan, misalnya gitu. Itu kan berarti baliknya ke negara. Tapi boleh negara misalnya transmigrasi. Kan dia membuka lahan baru. Hak untuk memuat hasil hutan. Katanya mungkin bukan milik dia, tapi biasanya dari hutan itu orang ngambil buahnya, ada ngambil apa kan gitu. Selama itu bukan hutan lindung, nah, itu nanti ada batasan-batasan. Nanti saudara akan belajar itu ketika nanti hukum sumber daya alam, nanti berkaitan dengan hutan dan sebagainya. Ada juga hak terkait penggunaan air, peliharaan, hak guna ruang angkasa. Misalnya ada orang bilang, Pak, saya kan punya tanah nih Pak, saya akan bangun bangunannya 100 meter ke atas. Apakah pasti seenaknya kita bisa buat itu? Enggak, kan ada izin ini, izin itu. Apalagi misalnya wilayah dekat bandara. Nah, itu harus dicek dulu apakah mengganggu penerbangan atau tidak, dan sebagainya, sebagainya. Kayak begitu ya. Baik, saya tahu bahwa menggunakan Zoom ini tentu saudara harus punya kuota berlebih, jadi saya tidak akan menggunakan waktunya full. Saya hanya berikan gambaran. Saya kira mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Saya ulangi bahwa saya ada 3 minggu di Solo, jadi tidak bisa menemani saudara perkuliahan secara offline di ruangan. Lalu ya, kita 3 minggu ini akan via Zoom. Maka silakan ditandatangani juga presensi yang ada di kampus ya. Nanti lewat sipennya dibantu untuk tanda tangan kuliah. Demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf atas ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.